Halo warga sipil sekalian, kami dari kelompok 6 dan selamat datang di program makanan bergizi gratis. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu tentang manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan konsep yang sangat penting karena dapat mendukung kelancaran operasional, efisiensi biaya, serta ketercapaian target sebuah proyek. Manajemen logistik yang tepat juga dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta menurunkan biaya logistik dan operasional. Selain itu, manajemen logistik yang tepat juga dapat membantu pemantauan stok secara real time, percepatan distribusi sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan pelayanan. Tentunya hal ini sangat mendukung bagi program seperti program makanan bergizi gratis. Namun, apakah manajemen logistik yang telah dilakukan sudah tepat? Jadi apa itu MBG? Program makanan bergizi gratis atau yang disingkat dengan MBG dirancang untuk menjamin ketersediaan makanan yang sesuai dengan standar gizi nasional, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Nah, dalam pelaksanaannya, produksi makanan melibatkan koperasi, UMKM, dan Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi atau yang disingkat dengan SPPG di tiap daerah. Menu makan yang disusun dengan pendampingan ahli gizi untuk memenuhi angka kecukupan gizi bagi anak sekolah, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bahan baku yang dipasok oleh program ini lebih dari 1.300 koperasi dan UMKM lokal yang telah memenuhi standar BPOM, serta didukung oleh produk unggulan desa untuk menjaga keterjangkauan harga dan keberlanjutan pasokan. Nah, distribusi makanan dilakukan oleh SPG ke lokasi-lokasi seperti sekolah, penyandu, dengan dukungan armada lokal dan opsi tambahan seperti ojek online. Nah, untuk manajemen logistik dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengadaan berbasis e-katalog, penyimpanan bahan, hingga distribusi yang menggunakan teknologi digital. Nah, fokus utama logistik ini yaitu responsivitas, bukan semata efisiensi. Dikarenakan makanan bergizi bersifat mudah rusak atau mudah basi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan lapangan seperti bencana atau kondisi geografis yang ekstrem. Nah, dengan manajemen berbasis komunitas ini, teknologi, prinsip, dan tanggapan gizi, program MBG ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara adil, cepat, dan berkelanjutan. Karena program MBG ini sangat berambisius, pasti akan timbul beberapa masalah. Beberapa masalah yang bersebar di berbagai bidang. Bidang pertama adalah alokasi anggaran. Dananya belum tentu mencukupi untuk mencapai target program MBG ini. Bahkan program awal yang disediakan Prabowo tidak dibilang oleh adiknya sendiri bahwa diperlukan minimal 5 kali lebih hanya untuk mencukupi dana anggaran per tahun. Dan oleh karena ini terjadi banyak pemotongan dan program-program pemerintah lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Kedua adalah distribusi yang tidak efisien. Semakin banyak titik distribusi, juga semakin besar logistik. Dan terjadi ketimpangan distribusi, yaitu ada daerah yang kelebihan dan ada yang kekurangan. Distribusi yang terlalu luas juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang diberikan dan kebutuhan aktual yang di lapangan. Ketiga adalah moda transportasi yang kompleks. Kondisi geografis Indonesia itu sangat bervariasi, sehingga setiap wilayah memerlukan jenis kendaraan khusus. Nah, jika distribusi gagal karena kondisi wilayah, maka penerima manfaat tidak akan terjangkau dan programnya nggak akan bisa dilaksanakan. Keempat adalah quality control yang semakin sulit. Itu semakin banyak titik distribusi, semakin turun pengawasan kualitas makanannya. Dan ini menyebabkan risiko makanan yang tidak layak dikonsumsi. Seperti contohnya di Bogor, diduga terjadi keracunan kepada 117 mahasiswa karena program MBG yang tidak mencapai standar layak makan. Kelima adalah evaluasi program terhambat. Itu feedback dari masyarakat yang sering tidak dikumpulkan dengan baik dan indikator keberhasilan yang belum jelas dan sulit terukur. Transparansi anggaran dan hasil program masih lemah. Dan Badan Gizi Nasional sendiri diduga untuk tidak transparan dalam mengelola program makanan bergizi gratis Prabowo. Nah, permasalahan pertama dalam program MBG terdapat pada sistem kemitraan. Penyebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ketidakstabilan kontrak kemitraan,
di mana sistem kontrak dengan vendor sering mengalami perubahan tanpa adanya evaluasi. Hal ini berdampak pada penjadwalan, volume pengiriman, dan tanggung jawab operasional yang terganggu. Akibatnya adalah distribusi makanan terhambat, administrasi menjadi membingungkan, pengawasan tidak efektif, dan resiko terjadinya konflik meningkat. Penyebab kedua adalah outsourcing yang tidak terkendali, di mana terlalu banyak pihak ketiga yang terlibat dalam rantai pasok. Hal ini menyebabkan koordinasi menjadi rumit, pengawasan sulit dilakukan, sehingga kualitas mutu menurun, distribusi menjadi lambat, tidak sesuai spesifikasi, dan makanan tidak sampai tepat sasaran. Lalu penyebab ketiga adalah rendahnya tingkat penjaminan kualitas, di mana pengawasan lapangan kurang ketat, standar operasional tidak baku. Hal ini menyebabkan tidak adanya sistem audit kualitas yang konsisten, sehingga makanan tidak memenuhi standar gizi, kebersihan, membahayakan penerima manfaat, dan merusak reputasi program. Dalam mengoptimalkan sistem manajemen vendor, ada 3 masalah utama yang perlu dibenahi. Yang pertama, kontrak yang kurang tegas. Bisa bikin vendor seenaknya. Solusinya yaitu membuat kontrak yang kuat secara hukum, adil, dan berbasis kinerja. Selanjutnya, pengawasan yang minim bikin jalannya program bisa melenceng. Disinilah pentingnya pengawasan rutin dari pemerintah untuk memastikan vendor tetap pada jalurnya. Kemudian, terlalu bergantung pada outsourcing bisa membuat kontrol mutu jadi lemah. Maka solusinya, pemerintah harus membangun dapur produksi sendiri di lokasi yang strategis dan mengelola dengan tenaga kerja tetap. Selain itu, perkuat kontrol dengan cara angkas biaya logistik. Intinya, kalau resep dikelola dengan benar, hasilnya pasti lebih mahal. Selanjutnya, solusi kedua yaitu dari permasalahan sasaran terluas. Yang pertama, kita menerapkan metode sampling purposive yang alih-alih kita melakukan program pada seluruh masyarakat, kita memilih beberapa lapisan masyarakat berdasarkan pertimbangan yang jelas. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode center of gravity untuk mendapatkan titik lokasi dapur umum berdasarkan lokasi dan jumlah penerima bantuan. Dari penerapan kedua metode tersebut diharapkan, pertama, anggaran jadi lebih optimal karena biaya yang tentunya dibutuhkan jauh lebih kecil daripada awalnya yang target pada seluruh lapisan masyarakat. Lalu karena kebutuhan juga lebih diketahui, anggarannya tentu akan lebih mudah untuk diestimasikan. Lalu anggaran yang tadinya terbuang bisa dialokasikan untuk kebutuhan program lainnya dari program negara. Lalu kedua, ada pemetaan distribusi yang lebih terarah. Nah, jumlah dan titik lokasi pengiriman dari hasil COG tadi tentunya menjadi titik yang jelas sehingga pemetaan distribusi jauh lebih baik. Nah, dari kebutuhan distribusi juga kita dapat diestimasikan lebih jelas sehingga dapat berpengaruh pada anggaran juga, lalu mengurangi risiko keterlambatan dan miss pengiriman. Lalu yang ketiga, kontrol kualitas yang jauh lebih mudah. Tentunya karena sistem menjadi lebih spesifik, lebih simpel, dan lebih rapi. Tentunya hasil controlling menjadi lebih mudah untuk diterapkan sehingga kualitas yang diberikan menjadi lebih baik. Nah, tentunya ini akan berpengaruh pada kualitas dan persepsi masyarakat akan program ini. Lalu yang terakhir yaitu sistem evaluasi yang baik. Tentunya sasaran menjadi lebih jelas dan perkembangan dari sasaran dapat dipantau dengan lebih baik. Lalu tujuan dari program ini menjadi lebih realistis dan indikatornya juga menjadi lebih terukur. Juga kita juga dapat lebih menerapkan sistem pelaporan yang transparan yang tentunya sangat diinginkan oleh masyarakat karena sistem yang kita jalankan jauh lebih baik pada sebelumnya. Baik, dalam implementasi dalam perbaikan program MBG ini ada 2 tahap untuk melakukan implementasinya. Tahap yang pertama yaitu pendataan berdasarkan sasaran kategori. Nah, untuk menentukan sasaran kategori ini kita menentukan dengan pendekatan metode yaitu sampling proportion. Nah, dari sini diharapkan dapat mengkerucutkan ataupun lebih meningkatkan target yang akan dituju. Nah, berdasarkan dari sampling proportion itu didapatkan ada 4 kategori ini. Nah, dari 4 kategori itu barulah kita masuk ke dalam pendekatan metode COG yang tahap kedua. Nah, dari pendekatan yang diperoleh dari
4 kategori tersebut dimasukkan untuk melalui pendataan di tingkat kelurahan. Kenapa di tingkat kelurahan? Kita harapnya kita bisa benar-benar menargetkan setiap orang atau individu yang membutuhkan dalam tingkat kelurahan. Nah, setelah itu dalam tingkat kelurahan baru kita nanti naikkan dalam pendataan di tingkat kecamatan. Nah, dalam tingkat kecamatan tersebut setelah didapat peroleh jumlah dalam satu kecamatan, baru nanti dalam pendataan berikutnya dinaikkan ke tingkat dalam satu kota. Nah, namun ada dalam metode implementasi yang kita ajukan ada beberapa batasan atau batasan yang harus diingatkan. Seperti dalam lokasi dapur makanan kita memberikan batasan yaitu produksinya dia ada 3.000 porsi makanan. Nah, sedangkan data yang diperoleh dalam satu kota ini adalah 4.556 penerima. Sehingga kita membagi 2 klaster atau 2 kelompok dalam satu kota. Sehingga dalam penerapannya itu diharapkan terdapat 2 lokasi strategis untuk lokasi dapur makanan. Itu yang pertama, klaster kecamatan seperti ini hasilnya sebelum adanya lokasi dapur yang strategis. Dan ini juga yang klaster kedua. Nah, dari lokasi kecamatan yang ada di klaster pertama dan klaster kedua, kita menggunakan pendekatan COG untuk membantu dalam program MBG ini memilih lokasi dapur makanan yang strategis, yang dimana dia mempertimbangkan dari jarak, jumlah demand dalam setiap kecamatan, dan juga biaya pengirimannya. Sehingga diharapkan dalam pendekatan COG ini, pemerintah dalam menjalankan program MBG bisa memilih lokasi dapur yang strategis dan menjangkau sesuai dengan lokasi yang ditentukan dalam hasil pendekatan COG tersebut. Nah, berikut adalah lokasi pemetaan setelah adanya lokasi dapur makanan yang strategis. Ini klaster pertama, dan ini adalah klaster yang kedua. Nah, jadi diharapkan hasil COG tersebut dapat membantu pemerintah menjangkau mereka-mereka yang memang membutuhkan dan juga membantu dalam bentuk biaya anggaran maupun dalam waktu pengiriman. Nah, dari semua ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarikan. 1. Permasalahan utama terletak pada ketidakstabilan sistem kemitraan dengan vendor dan cakupan sasaran program yang terlalu luas tanpa dibarengi dengan strategi logistik yang optimal. Hal ini berdampak pada terganggunya kelancaran distribusi, lemahnya kontrol kualitas, dan tidak optimalnya penyaluran bantuan ke kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi programnya pun masih menghadapi tantangan dalam aspek indikator keberhasilan yang belum spesifik, pengolahan umpan balik yang terbatas, dan serta transparansi anggaran yang belum maksimal. Dan untuk rekomendasi perbaikan, pasti solusi utama kita yang tawarkan adalah optimalisasi sistem manajemen vendor dan penerapan sasaran penerimaan manfaat secara lebih terfokus, penetapan kontrak vendor yang stabil, pembatasan jumlah outsourcing, serta penetapan tugas dan fungsi yang sangat jelas diperlukan untuk memperkuat koordinasi operasional dan menjaga kualitas distribusi. Sekian pembahasan kita pada hari ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.